Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat membuat video ini dan teman-teman sekalian dapat menikmati video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Virus corona atau COVID-19 sangat tidak asing lagi di telinga kita. Saat ini, virus corona telah membawa dampak yang buruk di berbagai dunia, khususnya di Indonesia, yang menyebabkan banyak yang meninggal akibat dari virus corona. Ekonomi yang semakin lemah, dan yang lebih parah lagi, banyak sekali pejabat yang dengan nafsu mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, dan rakyat hanya bisa menangis dan pasrah. Teman-temanku sekalian, mungkin kita tahu bahwa di saat pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak mengakui kerja keras kita, yaitu dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan. Berkerumun untuk urusan politis atau mementingkan kelompok. Saya bohong kalau saya tidak sakit hati. Karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian agar terhindar dari virus corona. Kita di sini mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi. Namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memiliki hati nurani. Kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya mematuhi protokol kesehatan ketika kita berada di luar rumah, yaitu dengan yang pertama, selalu kenakan masker. Setiap kali kita berada di luar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Tak harus masker medis, masker kain pun bisa, namun penggunanya sesuai dengan mengikuti standar kesehatan. Tak hanya orang dewasa yang memakai masker, anak-anak juga harus memakai masker. Penggunaan masker di luar rumah adalah suatu kewajiban di tengah pandemi seperti ini. Walaupun kita berada di luar rumah atau di tempat yang tertutup, jangan sekali-kali membuka masker, karena kita tidak tahu siapa saja yang membawa virus corona. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh benda-benda di tempat umum. Kendati tempat yang kita kunjungi bersama keluarga sedang sepi, alangkah lebih baiknya untuk tidak menyentuh benda-benda di tempat umum yang dikhawatirkan benda tersebut telah terkontaminasi virus corona. Jika kita menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi, kemudian kita menyentuh area wajah dan di mana kita belum mencuci tangan terlebih dahulu, risiko untuk terpapar virus corona sangat besar. Kemudian yang ketiga, selalu jaga jarak. Pastikan menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah atau physical distancing sejauh 1-2 meter dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari paparan virus corona. Kemudian yang terakhir ini, jaga kebersihan diri dan keluarga kita. Bawa selalu hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% ketika kita berada di luar rumah bersama keluarga. Berikan setidaknya 1 hand sanitizer setiap keluarga kita untuk dibawa kemana-mana. Ini digunakan ketika membersihkan tangan ketika kita berada di luar rumah, kemudian tidak ada air atau sabun yang tersedia di tempat umum
umum tersebut. Untuk itu, agar terhindar dari virus corona ini, marilah kita sama-sama saling bergandeng tangan untuk menghadapi virus ini. Langsung saja, marilah kita sama-sama mendengarkan pidato dari kelompok kami tentang korupsi saat pandemi. Langsung terlintas di pikiran teman-teman jika saya mengatakan korupsi. Tentunya menjerumus kepada hal-hal yang negatif, bukan? Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Apalagi di saat pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam membantu perekonomian rakyatnya yang semakin lemah ini akibat dari COVID-19. Justru membuat banyak sekali para koruptor yang gelap mata dengan mengambil hak rakyat untuk berpoya-poya dan untuk kepentingan diri sendiri. Negara Indonesia ini tengah ramai diperbincangkan dunia karena jumlah kasus korupsi yang merajalela. Tidakkah kita merasa malu akan prestasi buruk ini? Teman-teman yang berbahagia, jika kita berbicara tentang korupsi di negara kita tercinta ini, maka tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada saja kejutan-kejutan yang dilakukan oleh para koruptor yang jelas-jelas sangat merugikan negara. Selain merugikan negara, tindakan yang tidak terpuji ini juga sangat merugikan bagi masyarakat, bahkan pada masyarakat yang kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi bahwa kenyataannya telah banyak koruptor yang kasusnya telah diketahui, namun hukuman yang diberikan tidaklah sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Kondisi tersebut merupakan bukti bahwa kurang tegasnya hukum tentang koruptor. Teman-teman yang berbahagia, banyak yang sudah mengetahui bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini dapat kita ketahui dari sabda-sabda Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya yang berisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengambil nibah dari harta perampokan. Dalam Al-Qusah mengambil harta dengan rahasia dengan cara yang tidak benar. Tetapi mengapa masih banyak yang korupsi? Hal ini tentunya sangat menyedihkan, bukan? Padahal mereka telah tak mengetahui resiko yang akan dihadapi olehnya, yaitu hukuman di dunia, siksaan di akhirat. Tuhan sangat murka pada orang-orang yang mengambil hak orang lain. Coba bayangkan dan renungkan betapa tentranya negara ini tanpa adanya korupsi. Betapa nyamannya negara ini tanpa adanya korupsi. Tapi pernahkah para koruptor berpikir mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mengapa mereka merusak nama baik mereka sendiri? Kurangnya iman yang dimiliki menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan dosa. Maka dari itu, marilah kita menjauhkan diri kita dari tindakan korupsi dengan cara menanamkan keimanan, terutama kejujuran. Tidakkah engkau sadar? Tuhan senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.